Nasi di tanah, ikan dipindah. Mari kita simak pemanfaatan limbah kulit pisang. Mengubah limbah menjadi berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Yang terhormat Dewan Juri PKM tahun 2021 serta teman-teman PKM yang kami banggakan, perkenalkan kami dari tim PKM Riset Eksata Universitas Lampung dengan bangga mempersembahkan potensi pemanfaatan limbah kulit pisang kepok Lampung Musa Paradisia KL sebagai anti dislipidemia yang beranggotakan Astri, Nikita, Faiza, serta Puan dengan dosen pembimbing Dr. Sajili Mustafa M. Biomed. Dislipidemia adalah kondisi ketika jumlah kadar lipid dalam darah tidak normal, ditandai dengan adanya peningkatan kolesterol total, trigliserida dan LDL, serta penurunan HDL. Dislipidemia adalah faktor risiko utama terjadinya aterosklerosis, sehingga terjadi penyumbatan darah yang berujung pada penyakit jantung koroner. Jantung koroner sendiri merupakan penyakit terbanyak nomor 1 di Indonesia dan menjadi penyebab nomor 1 kematian penduduk di dunia. Prevalensi dislipidemia di dunia ialah sebanyak 45%, Asia Tenggara 30%, dan Indonesia 35%. Selain perubahan lifestyle, intervensi obat-obatan seperti golongan statin juga dapat menjadi pilihan untuk menurunkan dislipidemia. Akan tetapi, obat tersebut dapat menyebabkan gangguan pada hati dan pencernaan, jantung berdebar, serta nyeri otot. Pada tahun 2020 di Indonesia, pisang menjadi tanaman buah-buahan yang paling banyak diproduksi dengan jumlah lebih dari 8 juta ton, dan Lampung sendiri berada posisi ketiga dalam menyumbang produksi buah pisang terbanyak sebesar 1,2 juta ton, sehingga tidak mengherankan apabila masyarakat Lampung menjadikan buah pisang sebagai makanan oleh-oleh. Jika diperkirakan, kulit pisang sendiri memiliki bobot 50% dari bobot awal, yang mana jika dihitung berarti terdapat lebih dari 4 juta ton limbah kulit pisang di Indonesia dan sekitar 600.000 ton di Lampung. Akan tetapi banyaknya limbah kulit pisang tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal dan menimbulkan berbagai masalah seperti mengganggu estetika lingkungan, menjadi media perkembangbiakan hewan pengerat dan vektor, serta menimbulkan bau tidak sedap. Namun menariknya, ternyata menurut penelitian berbagai publikasi yang telah kami baca, kulit pisang kepok mengandung senyawa antioksidan berupa flavonoid, saponin, dan juga tanin yang terbukti dapat menurunkan kolesterol total pada tikus obesitas. Sehingga kami tertarik melakukan penelitian apakah kulit pisang kepok dapat digunakan untuk mencegah dislipidemia. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan mana yang terbaik dari ekstrak etanol, metanol, dan N-heksana kulit pisang dalam mencegah dislipidemia, karena jenis pelarut sangat mempengaruhi banyaknya penarikan senyawa dalam ekstrak. Target luaran pada penelitian kami ialah kami melakukan publikasi jurnal nasional, seminar nasional pada media online, serta pada media sosial. Penelitian kami dilaksanakan secara daring dan juga luring. Kegiatan daring dilakukan untuk diskusi tim, analisis data, dan juga literatur searching. Sedangkan kegiatan luring dilakukan untuk memperoleh data di lapangan dengan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan yang memenuhi syarat 5M. Sebelumnya, penelitian ini juga telah mendapatkan persetujuan etik yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada tanggal 23 Juni tahun 2021. Penelitian ini dimulai dengan pembuatan simplisia dari limbah kulit buah pisang kepok yang selanjutnya dimasterasi menggunakan 3 jenis pelarut, yaitu etanol, metanol, dan N-heksana. Setelah 1 kali 24 jam, ekstrak disaring dan dievaporasi hingga diperoleh ekstrak pekat yang siap digunakan. Selanjutnya, dilakukan uji fitokimia untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalam ekstrak kulit buah pisang kepok. Uji yang kami lakukan meliputi uji saponin, terpenoid, tanin, alkaloid, dan flavonoid. Penelitian ini dilakukan dengan metode post-test only control group design yang bagi subjek penelitian ke dalam kelompok kontrol dan kelompok pelakuan. Kelompok kontrol normal hanya diberikan pakan standar, kontrol positif ditambah diet tinggi lemak, dan kontrol negatif ditambah diet tinggi lemak dan obat sifasatin. Sedangkan semua kelompok pelakuan diberikan pakan standar, diet tinggi lemak, dan ekstrak kulit pisang. Pelakuan 1 ekstrak dengan pelarut etanol, pelakuan 2 metanol, dan pelakuan 3 N-heksana. Sebelumnya, tikus diaklimatisasi selama 7 hari dan diberikan perlakuan selama 30 hari.
Setelah itu, dilakukan terminasi menggunakan metode dislokasi vertikal dan juga pengambilan darah tikus melalui jantung. Yang selanjutnya, darah disentrifugasi untuk diambil serumnya, yang kemudian sampel diperiksa kadar kolesterol totalnya dengan reagen CHOT-PAP dan trigliserida dengan reagen GPO-PAP yang kadarnya dibaca melalui spektrofotometer dan dianalisis menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian kami pada uji fitokimia ekstrak metanol dan etanol secara kualitatif mengandung senyawa yang sama, yaitu terpenoid, flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin, sedangkan enheksana hanya mengandung senyawa terpenoid. Ekstrak metanol kulit pisang terbukti memiliki efek anti-dislipidemia karena mampu mencegah peningkatan kadar kolesterol total dan trigliserida secara signifikan. Bahkan hasil kadarnya hampir sama dengan kelompok perlakuan normal yang tidak diberi perlakuan diet tinggi lemak. Ekstrak metanol terbukti lebih baik dibandingkan simvastatin dalam mencegah dislipidemia. Pada penelitian ini, hanya ekstrak metanol yang dapat mencegah peningkatan kolesterol total dan trigliserida. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepolaran, di mana enheksana bersifat non-polar, sedangkan etanol dan metanol bersifat polar. Meskipun secara kualitatif, ekstrak etanol dan metanol kulit pisang dapat menarik jenis senyawa yang sama, namun jumlah senyawa yang tertarik secara kuantitatif diduga berbeda, karena metanol memiliki konstanta dielektrik terbesar, yaitu 33, yang menunjukkan ia memiliki sifat paling polar di antara dua pelarut lainnya. Mekanisme simvastatin dalam mencegah dislipidemia adalah menghambat HMG koreduktase, sedangkan ekstrak metanol kulit pisang diduga memiliki mekanisme kerja yang lebih kompleks. Berikut adalah dugaan mekanismenya. Alkaloid dapat menghambat aktivitas enzim lipase. Oleh karena itu, pemecahan lemak terhambat dan dapat mengurangi jumlah penyerapan lemak. Saponin bekerja mendapatkan kolesterol dari misel, sehingga monogliserid serta asam lemak rantai pendek besan dan rantai panjang tidak dapat masuk ke sel usus halus. Hal ini dapat membuat penyerapan kolesterol di usus pun terganggu. Flavonoid bekerja meningkatkan ekspresi reseptor LDL yang menyebabkan tingkat oksidatif LDL akan menurun dan dapat mengurangi kejadian aterosklerosis. Terpenoid memiliki peran dalam meningkatkan aktivitas enzim LCAT sehingga dapat meningkatkan kadar kolesterol baik yaitu HDL di dalam tubuh. Dan tanin mampu berikatan dengan enzim HMG koreduktase sehingga dapat menghambat sintesis kolesterol di hati. Mekanisme ini pun dimiliki oleh terpenoid dan flavonoid. Kesimpulan dari penelitian ini ialah ekstrak kulit pisang kepok Lampung Musa paradisiaca L berpotensi digunakan sebagai bahan dasar obat anti-dislipidemia dengan metanol sebagai jenis pelarut yang paling baik sehingga mampu bersaing dengan simvastatin. Hasil dari penelitian ini kami melakukan publikasi ilmiah pada jurnal nasional, publikasi pada seminar nasional, dan juga publikasi pada seminar internasional. Kami juga melakukan publikasi non-ilmiah pada berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, dan juga WhatsApp. Kami mempublikasikannya pada Berita Radar Lampung, Berita Teknopra, dan video yang diupload melalui YouTube. Potensi hasil pada penelitian kami adalah menciptakan terapi pengobatan baru yang mudah dibuat dan minim efek samping, membuka gerbang penelitian dan inovasi lebih lanjut, mendorong pemanfaatan limbah kulit pisang agar dapat meningkatkan taraf kesehatan dan ekonomi masyarakat serta mengurangi limbah organik. Rencana jangka panjang pada penelitian kami ialah pada tahun 2022 melakukan uji toksisitas, 2023 melakukan standarisasi farmasetikal, 2024 melakukan uji klinis, serta 2025 melakukan realisasi kapsul fitofarmaka. Berikut adalah dokumentasi program saat kami melakukan penelitian. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian kami. Sekian dari kami, cegah dislipidemia untuk hidup yang lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.